Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pertemuan 13, mari kita baca mul kitab Al-Fatihah. Oke, pada pertemuan 13 kita akan masuk materi bagaimana cara membuat menu program dan nantinya juga kita lanjutkan dengan membuat form login untuk memanggil input transaksi yang kita buat ini, ya. Pada minggu kemarin kita sudah sampai hapus, ya. Berarti semua tombol sudah ada di input transaksi ini, di mana pemanggilan juga udah bisa. Nah, sekarang berarti kita buat menu programnya, ya, untuk memanggil form ini, ya. Nah, sekarang buka project yang kemarin, ya, yang sudah sampai hapus kemarin. Silakan tambahkan form, ya, di sini, ya. Kalau untuk form input transaksi itu nama formnya kemarin adalah ini, ya, PT7 nomor BP latihan, kan itu, ya. Mungkin saudara berbeda, boleh juga, nggak masalah, ya. Yang penting form yang ini, ya. Kemudian tambahkan form di sini, klik kanan, new, pilih JFrame form, ya. Yang ini, ya. Berarti menambah form baru, ya. JFrame form. Berarti satu folder dengan yang input transaksi, ya. Ya. Jangan sampai berbeda, ya. Nah, kalau seandainya input transaksinya terletak di folder ini, berarti di sini kita tambah, bukan di yang di atas, ya, atau bukan di sini, ya. Tolong dicek itu, ya. Samakan, klik kanan, new, pilih Java frame form, ya, yang ini, ya. Nah, klik. Nah, silakan buat namanya, ya. Buat namanya PT13 underscore nomor BP, ya, underscore menu program, menu underscore program, ya. Nah, berarti ini untuk menunya, ya, menu program. Silakan finish. Nah, maka terbentuk form seperti ini, boleh diperbesar, ya, seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah saudara perbesar, silakan saudara ambil panel, ya, yang ini, panel, ya, dia panel. Cari di paletnya panel, silakan tarik ke dalam, ya, seperti ini. Nah, kemudian silakan perbesar seperti ini, ya. Nah, jadi panelnya sebesar dari formnya. Kemudian silakan cari di propertiesnya, ya, di sini, atau klik kanan juga boleh, pilih properties, sama, ya. Klik background, klik yang backgroundnya, cari warnanya warna kuning, ya. Oke, jadi sama dengan form input, ya, sama warnanya dengan form input ini, itu maksudnya, ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, sekarang kita tambahkan untuk menunya, cari di sini menu swing menu, ya, nih swing menu, ya. Klik tambahnya, maka di dalamnya ada menu bar, ya, menu bar. Nah, menu bar ini silakan tarik ke atas ini. Nah, lepas seperti itu, ya. Nah, kemudian klik yang file, ya, klik kanan. Nah, seperti itu, edit text. Nah, silakan diganti ini jadi menu yang pertama itu input, ya, input. Kemudian ini edit text, laporan. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, berarti dua baru, ya, input, laporan. Nah, sekarang copy yang ini, ya, copy saja. Ini kan laporan nih. Nah, copy nih. Copy, ya, letakkan di sini, paste. Nah, itu seperti itu, ya. Maka dia akan menambah di sampingnya satu lagi, ya. Nah, atau Pak ulang lagi, Pak delete ini, ya. Pak ulang lagi, klik yang ini sampai dia berwarna oranye ini, klik, copy, ya, klik yang di sini, ya, klik di sini. Nah, paste di sini, paste. Nah, kemudian akan terbentuk seperti ini. Silakan klik kanan edit text, buat di sini keluar, ya. Nah, berarti di sini menunya ada tiga, ya, input, laporan, sama keluar. Kemudian silakan klik, ya, tekan kontrol, klik, ganti di sini tulisannya, ya. Cari di sini. Nah, font, ya, nanti fontnya. Contohnya kita buat bold jadi 18, ya. Oke kan saja. Nah, seperti itu. Maka dia akan besar, ya. Nah, selanjutnya di dalam menu, ini kan menunya, ya, ada sub menu. Berarti di sini kita tambah. Klik kanan, ya. Klik kanan, pilih event. Bukan event, klik kanan, pilih add from palette, pilih menu item, ya. Ya, pilih add from palette, pilih menu item, ya. Nah, ini dia satu. Berarti di sini kita buat contohnya edit text. Nah, input apa? Ya, contohnya ini kan transaksi, ya.
Nah, berarti di sini kita buat saja input transaksi penjualan, ya. Itu yang pertama. Ya. Karena kasus kita adalah penjualan komputer, kan Andromeda komputer ya. Berarti alat-alat komputer kan. Nah, berarti di sini ada input transaksi penjualan ya. Ini transaksi penjualan. Tambahkan lagi, klik kanan, add from palette, pilih menu item. Nah, tambahkan ini. Edit tag, input data barang ya. Ya. Input data barang. Kemudian klik kanan lagi di input, add from palette, pilih menu item. Klik kanan di sini, edit tag, pilih di sini input data pelanggan atau pembeli, boleh juga ya. Nah, berarti tiga sub input ya. Nah, itu ya. 3 sub menu. 1, 2, 3. Laporan gitu juga kita tambahkan. Klik kanan, add from palette ya. Nah, klik kanan di sini, pilih edit tag, laporan data barang dulu kita buat ya. Nah, kemudian klik kanan lagi, add from palette, pilih menu item, klik kanan, laporan data pelanggan, boleh juga ya. Sesuaikan apa yang sesuai kasusnya ya. Klik kanan, add from palette, pilih menu item. Nah, klik kanan di tag, laporan transaksi ya, penjualan. Nah, kemudian ada tiga ya, ada 3 seperti ini. Nah, 3 input, 3 laporan ya. Nah, keluar tetap ketika kita klik dia akan keluar. Nah, kira-kira seperti ini untuk menunya. Nah, sekarang sebelum kita jalankan ya, kita buka source programnya. Ini kan desain ini, klik source program. Di bawah unit komponen, nih ya, ini komponen. Ini kan ini menunya ya. Ini menunya nama formnya. Di bawah ini komponen, tambahkan di sini set extended state. Nah, ini ya, set extended state. Di sini isinya maximize board. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Ya. Di bawah unit komponen ya, di bawah unit komponen. Ya, ini kan desainnya. Menu ya, ini kan desainnya. Ini source programnya. Nah, cari unit komponen, ketikkan di bawahnya nih, ya. Nah, sekarang kita save. Kita coba jalankan ya. Run file. Nah, nanti ini menunya. Apa fungsi coding yang barusan Bapak bikin? Itu supaya menunya langsung full screen, layar penuh ya, itu fungsinya. Nah, kemudian ini ada menunya kita pilih tadi. Nah, ini ya, ada input transaksi, input barang, input pelanggan, laporan, dia akan muncul ya. Jadi yang ada di form kita sekarang kan input transaksi penjualan kan. Nah, berarti ketika kita klik input transaksi penjualan, maka akan tampil di dalam menu program ya. Nah, sekarang kita hubungkan. Ini kan belum ada ya, belum ada reaksi. Sekarang kita hubungkan. Nah, menunya sudah selesai ya. Nah, jadi nggak terlalu susah untuk membuat menu program. Nah, sekarang bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya, kita buka yang formnya. Ini ya. Ini kan formnya ya. Kita buka yang formnya. Kita pilih source code-nya. Ini ya. Klik. Geser ke bawah. Ya. Ini adalah yang formnya ya. Yang formnya akan kita panggil ya. Geser ke bawah. Cari di bawahnya ini. Nah, ini. Ada di bawah, di atas koneksinya, ada public void run kan, ya, public void run. Nah, di bawahnya ada new ini, new PT7, ini nama form kita yang diambilnya, ya, ini otomatis ada, bukan kita buat, ini otomatis ya, otomatis ada. Nah, silakan saudara copy yang di bawah public void run ini. Nah, dari new sampai ini, ya. Nah, itu silakan copy ya, copy. Nah, itu adalah yang form yang akan kita panggil ya. Ya, formnya akan kita panggil. Kita buka source, kita cari di bawah public void run-nya, kopikan ini ya. Kemudian baru buka menu program. Nah, buka ini input. Di mana kita ingin meletakkannya? Di input transaksi penjualan kan. Berarti klik 2 kali input transaksi penjualan atau klik kanan pilih event action performance ya. Jangan sampai salah tempat ya. Input transaksi penjualan. Klik. Nah, kita lihat. Nah, ini kursornya ya. Nah, silakan hapus di sini hapus ini, paste di sini. Paste. Nah, berarti yang ada di dalam form input tadi yaitu di bawah
public void run-nya tadi, ya. Kan ini yang kita copy tadi ya. Nah, ini yang kita copy, berarti kita masukkan ke dalam menu submenu untuk transaksi penjualan ya. Ini kita pasti di sini. Berarti letaknya di sini ya. Klik kanan, event, action format. Nah, ini dia ya. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai yang menu yang saudara masukkan ke menu sendiri, bukan ya. Berarti yang ini ya. Ini kan adalah yang apa ya? Ini adalah form inputnya ya. Form inputnya, buka kodenya, ada di bawahnya public void run. Nah, copy yang ini baru masukkan ke menu ya. Ambil desain, pilih input transaksi, event, action format. Nah, pasti di sini. Itu maksudnya ya, jangan sampai salah. Nah, kemudian save, baru kita run lagi ya. Kita run untuk menu ya. Nah, coba kita tes. Nah, ini tadi ya. Kita coba untuk menginput data barang. Nah, belum ada karena tidak ada ya. Kita coba untuk menginput transaksi. Coba kita klik. Nah, maka dia akan tampil ya. Maka akan tampil. Nah, ini kan ini adalah form input kita kan? Nah, maka dia akan tampil di dalam menu. Ketika apa exit, panggil lagi, dia akan tampil ya. Nah, kira-kira ini untuk membuat menu program ya. Nah, kalau untuk yang lain, untuk input juga boleh ditambahkan ya, kalau seandainya kasusnya ada. Laporan gitu juga ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk menu. Nah, sekarang untuk keluar close saja, close, klik desain ya. Nah, untuk keluar klik kanan ini ya, klik kanan, ambil di sini event, action format ya. Nah, kita hapus ini ya, kita buat aja test.dispose ya. Dispose ya. Silakan save, kita ulang lagi running menunya ya. Ya. Ini kan input transaksi muncul ya. Close, kita close keluar ya. Nah, karena kita gunakan klik, ini kan klik ya. Kan klik tadi ya. Nah, sekarang kita close, berarti nggak bisa dia untuk klik. Nah, sekarang kita hapus yang untuk keluar tadi ya. Kita buat saja, klik di sini, pilih event ya, pilih di sini mouse clicked ya. Nah, berarti dia nggak mau di action tadi. Berarti kita pilih untuk keluar itu codingnya adalah mouse clicked. Nah, di sini ya. Nah, bukan yang tadi. Berarti nggak mau di action format tadi ya. Nah, berarti di sini dispose. Nah, ini ya. Berarti untuk keluar codingnya klik kanan, pilih event, pilih apa? Mouse ya, bukan action ya, mouse clicked. Nah, ini dia ya. Kemudian save, run lagi. Run, pilih input. Ya, muncul ya. Ini untuk pemanggilannya. Kemudian close. Nah, dia akan keluar. Itu maksud Bapak ya. Nah, mungkin sekian untuk menu. Sekarang kita tambah satu lagi ya, kita tambah form. Ya, di sini silakan klik kanan, tambahkan form, new JFrame form ya, tambahkan lagi. Nah, buat di sini PT 13 underscore ya. PT 13 underscore nomor BP underscore login ya. Oke, finish. Nah, sekarang kita perbesar seperti ini, kita perkecil ya, atau jangan terlalu besar karena untuk login itu sedikit saja. Nah, sekarang silakan klik kanan, pilih properties ya, pilih kode, ini generate pack ini ganti jadi recess kode, centang generate center ya, close. Nah, berarti sudah selesai settingannya. Kemudian silakan ambil panel ya. Nah, panel letakkan di atas seperti ini ya. Nah, itu ya. Kemudian ini yang background belakangnya klik kanan, pilih set layout, pilih absolute ya. Nah, ini silakan diganti warnanya ya. Background warna kuning. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Jangan terlalu besar formnya. Kemudian silakan tambahkan tulisan ya, nih label ya. Nah, tambahkan di sini, ditambahkan di sini edit tag. Silakan tambahkan namanya ya, form,
form login ya. Nah, itu maksudnya form login user. Silakan ganti fontnya bold 18 ya. Oke kan. Nah, nih. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kemudian tambahkan label di bawahnya ya. Ini ya, klik kanan. Buat di sini username ya. Karena untuk masuk ke sebuah sistem itu harus ada username-nya ya, username. Kemudian ambil lagi. Nah, biasanya apa lagi setelah username? Ada namanya password ya. Password. Nah, kemudian silakan klik ini, tekan kontrol, klik ini. Nah, ganti fontnya jadi bold 18. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian tambahkan label lagi di sini ya. Klik kanan, edit tag, titik 2 ya, titik 2. Nah, seperti itu. Kemudian juga ganti fontnya bold 18 ya. Nah, ini gunanya untuk ini supaya lebih bagus ya. Copy saja lagi. Copy, paste. Nah, geser. Nah, sudah selesai ya. Nah, untuk username itu silakan cari di sini text field. Ini dia, ya, text field ya. Tarik ke dalam. Nah, ini untuk username ya. Nah, silakan digeser. Kemudian klik kanan, edit tag, hapus. Ya, itu untuk username. Kalau untuk password itu khusus ya. Silakan cari di sini password field. Nah, ini dia. Ya, jangan sampai text field juga. Berarti password field ya. Ini dia, password field. Nah, tarik ke sini. Nah, kemudian geser seperti ini. Ini isinya klik kanan edit tag, hapus. Nah, sampai di sini ya. Kemudian baru tambahkan tombol button. Ini dia. Ya, button. Nah, tambahkan di sini. Ya, klik kanan, edit tag, buat di sini login. Ya. Ambil lagi button. Ya, 2 buah kita buat tombolnya. Klik kanan, edit tag, keluar, ya. Nah, kira-kira sampai itu ya, keluar satu. Nah, sekarang setelah selesai seperti ini, ya kita save dulu, kita coba run ya, run file. Nah, berarti seperti ini untuk loginnya ya. Seperti ini untuk loginnya. Jadi ketika kita masukkan username-nya, masukkan passwordnya, tekan login, maka akan muncul menu program. Kalau seandainya passwordnya salah, dia tidak akan bisa terbuka. Itu maksudnya ya. Berarti kita close dulu ya. Kemudian ini ya, loginnya kita ganti backgroundnya jadi warna putih contohnya ya. Oke. Ini juga kita ganti warnanya atau backgroundnya ya. Kita ganti contohnya warna hijau contohnya ya. Nah, ini kita lihat hasilnya bagaimana ya. Run file. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sesuaikan yang saudara inginkan gimana bentuknya ya. Boleh ya. Kita close atau Pak ganti warnanya supaya warna yang lain ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita lihat hasilnya run file. Nah, ini ya seperti ini kira-kira. Nah, close. Nah, sekarang kita ganti sebelum kita buat codingnya, kita ganti ini dulu ya. Username klik kanan, change variable name ya. Buat di sini txt username ya. Username. txt username. Oke kan. Ini password gitu juga. Klik kanan, change variable name, txt password. Ya. Oke kan. Nah, berarti sekarang sudah ada nama variabelnya ya. Sekarang kita klik 2 kali tombol login. Silakan klik 2 kali tombol login. Nah, maka dia akan menunjukkan kursornya di sini. Silakan dibuat codingnya di sini. Nah, berarti sini bagaimana codingnya? If ya, if buka kurung ya 2 kali.
tst username, ya, jangan sampai salah ya. Titik get tag, ya, titik get tag, titik compare to. Nah, tolong diikuti dan perhatikan. Compare to, ini kita buat nama dari username-nya ya. Berarti admin kita buat. Admin, ya, kutip 1, ya, kutip 2, tutup kurung. Silakan buat sama dengan 2 kali 0 ya. Nah, kemudian setelah 0 itu ada tutup ya. Setelah tutup baru buat dan 2 kali. Dan ya. Buka kurung. Nah, itu ya. tst password. Nah, ya. Jangan sampai salah ya. tst password titik get tag. Nah, get tag-nya kalau untuk password adalah pakai garis seperti ini ya. Get tag titik compare to, ya. Titik compare to. Nah, ya. Isinya adalah password yang akan kita gunakan. Kita buat aja 1 2 3. Berarti passwordnya untuk login adalah 1 2 3 ya. Nah, berarti di sini sama dengan 2 kali. Silakan 0 ya. 0. Kemudian tutup 2 kali ini ya. Kan ada tutup 2 kali itu. Nah, di sini silakan buka kurung kerawah, enter ke bawah. Ya. Nah, itu kira-kira. Buka kurung kerawah, enter ke bawah. Nah, kemudian di bawahnya silahkan tambahkan pesan ya. Job Tianpen titik show message dialog ya. Ya, show message dialog. Ini pilih root pen ya, root pen. Nah, kemudian koma ya, koma. Kemudian di sini tambahkan perintah atau pesan ya ketika berhasil. Login berhasil ya, berhasil. Kemudian titik /n ya. Kemudian welcome ya. Selamat datang user. Nah, berarti dia akan memanggil nama usernya ya. Berarti selamat datang admin itu maksudnya ya. Karena kita buatkan username-nya adalah admin ya. Berarti di sini tambahkan ya plus tst user ya, username. tst username titik ya, titik get tag. Titik get tag ya. Kemudian silakan tambahkan plus kutip 2 kali. Nah, tutup kurung baru titik koma ya. Nah, jadi tolong diperhatikan jangan sampai salah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Enter ke bawah ya, enter ke bawah. Kemudian tambahkan new ya. Nah, sekarang new ini ya, untuk new ini kita panggil nama menunya ya. Menunya apa namanya nih? Ya, nama form menu apa? PT13 nomor BP menu program ya. Kalau seandainya nama form saudara untuk menu lain, sesuaikan ya, sesuaikan. Berarti di sini PT13 ya, ini dia muncul ya, menu program. Nah, kan itu kan? Titik show. Nah, ini dia. Titik show ya. Kemudian enter ke bawah. Titik dispose ya, titik dispose. Nah, kemudian setelah kita buatkan memanggil menunya ya. Kemudian di sini ya, ini kan ada tutup ya, ada tutup kurung di mana bukanya tadi adalah yang ini ya, ini bukanya itu tutupnya. Nah, kemudian disilahkan tambahkan di sini else ya. Buka kurung ya, apa fungsinya? Jika tidak berhasil maka juga akan tampil pesan ya. Berarti apa pesannya? Show message dialog juga ya. Root pen. Ini adalah pesan ya. Ini boleh null, boleh root pen ya. Ini dia. Pesannya adalah username ya dan password salah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi tidak ada yang
bergaris bawah atau error ya. Jadi untuk login kita menggunakan username-nya admin, password-nya 1 2 3. Nah, kira-kira seperti ini codingnya ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai salah ya. Kalau salah maka dia tidak akan berhasil untuk login ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita save, kita coba run ya, run file. Nah, kita masukkan username-nya admin ya. Password-nya kan 123 ya, 123 45. Nah, ini kan salah ya, tidak passwordnya kan kita login. Nah, maka akan muncul username dan password salah. Maka dia tidak akan bisa masuk ke menu. Tapi jika betul 123 ya, login. Login berhasil, welcome user admin. Oke. Nah, maka dia akan muncul menunya. Nih, bisa kita akses ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk login ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, Bapak ingin membuat enter ya. Ketika Bapak masukkan passwordnya, Bapak enter saja langsung. Tadi kan harus diklik dulu login ya. Berarti di sini tambahkan ya, klik kanan, event ya. Pilih di sini event, pilih action, pilih di sini bukan action ya, berarti key ya. Nah, klik kanan, Pak ulang lagi di password ya, klik kanan, pilih event, pilih key press ya, key press. Nah, kemudian tambahkan di sini codingnya ya, jangan sampai salah ya. Berarti letaknya di password ya, pilih action. Oke, Pak ulang lagi, klik kanan, event ya, pilih key press. Nah, jangan sampai salah ya. Di sini buat di sini if ya, buka kurung ya, fvt titik get key karakter ya, get key kode. Nah, itu ya, get key kode sama dengan 10 ya, 10 buka kurung, enter ke bawah. Nah, di sini tambahkan J button ya, J button 1 action performat ya. Ini otomatis biasanya ya. J button 1. Nah, ini adalah J button untuk login ya, untuk tombol login. Nah, maka ketika kita enter maka dia akan langsung mengarah ke button login. Itu maksudnya ya. Berarti kita desain, kita ini cek ini. Nah, namanya kan nih ya, J button 1 ya. Itu makanya di sini J button 1 dia ya. Nah, sekarang Bapak buat di desainnya, Pak panggil desainnya, Bapak coba tes lagi ya. Ya. Run file. Nah, Bapak coba ya. Admin. Nah, di sini 1 2 3. Bapak enter saja. Kalau tadi kan harus Bapak pindahkan kursor. Sekarang Bapak enter saja. Nah, maka dia langsung bisa ya. Oke. Maka akan muncul menu program ya. Ini maksudnya ya. Nah, close ya, close juga. Ya. Nah, sekarang berarti sekarang kan ada form login, ada form menu, ada form input ya. Nah, sekarang berarti yang harus running pertama apa? Programnya. Ya, yang harus running pertama adalah login ya. Tidak mungkin langsung terbuka menu tanpa login. Tidak mungkin bisa terbuka input kalau nggak login dulu. Nah, berarti di sini harus kita setting ya. Silakan diklik projectnya ya, klik, pilih di sini set konfigurasi ya. Nah, pilih customize ya. Set konfigurasi, customize. Kemudian pilih di sini run. Nah, ini kan run nih, run. Nah, kemudian ini main kelasnya, silakan saudara browse ya, cari di sini login. Nah, jadi maksudnya fungsi setting ini, jadi ketika kita jalankan program yang muncul atau yang running adalah login duluan. Itu maksudnya ya. Login, select oke. Nah, berarti dengan adanya setting tadi ya, klik kanan, set konfigurasi, customize. Nah, main kelasnya kita arahkan ke login ya. Tadi kan beda ya, kita arahkan login. Jadi maksudnya
ketika kita jalankan programnya, yang jalan dulu adalah login, ya, itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita run aja di sini. Klik kanan di projectnya run. Nah, maka dia akan langsung login yang jalan, ya. Itu maksudnya, ya. Kemudian ini belum kita isi tadi untuk keluar yang eh, password form loginnya belum kita isi. Klik ini. Nah, kita isi seperti form yang sebelumnya, yaitu this.dispose, ya. This.dispose. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi walaupun kita close ini, ya, kita save contohnya, ya, kita save, ya, kan ini project kita. Ketika kita klik running, nah maka dia akan langsung jalan, ya, tanpa mengklik formnya satu-satu, ya, itu fungsi settingan tadi, ya. Nih, ketika kita klik aja ini, ya, yang tombol run ini, ya, klik, maka langsung yang jalan duluan adalah login. Itu fungsi settingan yang Bapak ajarkan tadi, ya. Nah, sekarang kita masukkan admin 123, ya, enter, ya. Login berhasil, oke. Nah, maka akan tampil menunya, input transaksi. Nah, ini dia, ya. Nah, ya. Nah, kan tampil, ya. Kita coba panggil, ya, TR001. Nah, ini dia muncul, ya. Kira-kira seperti ini untuk pertemuan 13 kita, ya. Form login, menu, mana formnya, form input transaksinya bisa dipanggil dari menu program, ya. Oke, sekian dari pertemuan 13 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.